penggemar dan penonton setia Suara Juventini. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa yang telah kalian berikan dalam mengikuti setiap langkah perjalanan channel YouTube Suara Juventini yang terus setia membahas tentang Juventus. Nah, sekarang balik lagi nih bareng aku, Amel, yang akan menjadi host kali ini. Dan tentunya aku tidak sendirian, karena kali ini aku ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Mas Faudra dan juga Mas Andar. Udah disapa dulu teman-teman kita, Mas Faudra dan Mas Andar. Silahkan dari Mas Andar. Ya, silahkan Mas Andar. Oh, halo teman-teman Surah Juventini, balik lagi sama gue Andar Sofyan. Thank you Amel. Oke, terima kasih Mas Andar. Silahkan Mas Faudra, boleh disapa-sapa dulu teman kita. Halo, Assalamualaikum. Gua Paundra Juventini dari Turki. Oke, terima kasih Mas Andar dan Mas Faudra. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa sih teman-teman? Nah, kita akan membahas tentang review Juventus versus Benfica. Nah, seperti kita tahu nih, duel sengit ini akan tersaji ya kalau raksasa Serie A Juventus menjamu wakil Portugal Benfica dalam melanjutkan Liga Champions yang akan eh, dilaksanakan pada 29 Januari mendatang. Nah, tuan rumah Juventus sendiri kan tengah mengalami tren performa yang fluktuatif ya, terdampar di peringkat ke-17 klasemen Liga Champion dengan raihan 12 poin. Meskipun telah menunjukkan potensi lini serang yang mumpuni di level domestik, mereka ini belum mampu merealisasikan secara konsisten di panggung Eropa. Nah, kalau kita lihat di sisi lain nih, Benfica ini terjerembab nih di dasar zona, yaitu dia lolos playoff dengan 10 poin. Nah, kalau kita lihat dari catatan pertemuan sebelum-sebelumnya, itu dia ini menunjukkan keunggulannya di Benfica ya, yang meraih ketiga kemenangan, sementara dalam dua laga lainnya itu berakhir imbang. Strategi apa sih yang mungkin nih diterapkan oleh pelatih Juventus untuk meraih kemenangan di pertandingan yang akan datang? Silakan, boleh dari Mas Andar atau Mas Farid dulu. Iya, thank you Amel. Rasanya kalau ditanya strategi apa ya, em, ras- dengan waktu yang cukup singkat antara biar pertandingan ini dengan pertandingan sebelumnya, em, ditambah lagi kalau Muani yang kemarin golin waktu di lawan Napoli kan juga nggak bisa bermain di Champions League. Artinya memang kita akan balik ke permainan yang biasa yang strategi yang sama ketika kita pakai di laga-laga sebelumnya gitu selama Liga Champion. Em, kalau ya rasa ini pertandingan berat banget sebenarnya. Kalau lihat historically-nya Juventus tuh belum pernah 5 pertandingan terakhir tuh kita nggak pernah bisa menang lawan lawan Benfica dan eh, kemudian menjadi dejavu ketika kemarin Thiago Motta bilang juga ketika lawan Napoli dia bilang oh kita dari 2019 emang susah nih menang di Maradona gitu. Hal-hal begini semoga em, tidak menjadi apa ya menjadi sebuah alasan untuk Juventus be- terlalu berserah diri gitu. Tapi ya akan Juventus akan berusaha berusaha untuk menguasai pertandingan sih dari awal. Karena ya itulah ciri khasnya kita di bawah Thiago Motta gimana caranya kita bisa lebih banyak menguasai dan memegang bola, mengontrol permainan untuk kemudian mencuri gol dan mempertahankan kedudukan Oke, gitu. Amin. terima kasih Mas Andar. Emang kalau dilihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya ini berat dan juga lumayan susah ya. Bukan lumayan lagi, susah banget berarti. Kalau misalnya Mas Faudra gimana pendapatnya nih? Apa Ya, strateginya nih Mas? menurut gua harus diubah gaya mainnya ya. Dari kemarin-kemarin kan Cop Miners ini sudah selalu eh, gak efektif gitu bermain di posisi itu. Jadi artinya harus ada perubahan dan itu kan sudah terbukti ya ketika waktu lawan Milan ya perubahan taktik dari 4-2-3-1 menjadi 4-3-3 dengan Cop Miners agak ditarik ke belakang. Kemudian dicoba lagi melawan Napoli, klub
Ini kan gagal lagi. Jadi menurut gue ya jangan jatuh ke dalam lubang yang sama gitu. Apalagi kita bermain lagi-lagi kita midweek nih, jadwal sangat padat. Habis main lawan AC Milan, lawan Bruges, kemudian lawan Napoli, kemudian sekarang lawan Benfica yang sepertinya juga intensitas pertandingannya akan tinggi nih besok nih. Benfica biasanya bermain terbuka. Kemarin lawan Barcelona belum banyak gol tuh 5-4 ya, balas-balesan mereka. Bisa kemudian di comeback. Jadi kayaknya intensitasnya bakal tinggi dan dari yang udah-udah juga berapa kali kita lawan Benfica selalu kerepotan bermain dengan intensitas yang tinggi, high press. Ini butuh tenaga yang prima gitu ya, butuh butuh kondisi fisik yang fit. Jadi harus dipikirkan benar-benar gimana caranya rotasi pemain kita. Yang kemarin lawan Napoli itu yang kelihatan sudah lelah, ya besok lawan Benfica harus dipikirkan kembali apakah bisa bermain full 90 menit atau enggak. Dan juga masalah perubahan taktik tadi. Itu yang gue berharap Mota bisa menurunkan egonya. Sama ketika waktu kita bisa mengalahkan Manchester City tuh, kita nggak maksain mencoba untuk menandingi kekuatan City. City tuh udah jauh levelnya di atas kita pemain-pemainnya. Kita nggak maksain untuk bisa terus menguasai ball possession gitu kan. Mota kan selalu tuh mencoba untuk ball possession. Ya kita sadar diri aja. Nah besok juga sama gitu. Benfica ini harus dipelajari benar-benar sama Mota. Kelemahannya apa, cara bermainnya gimana, dan gimana kita menghadapinya gitu. Seperti waktu kita bisa mengalahkan Manchester City. Gitu sih. Oke, terima kasih Mas Faudra. Jadi harus ada taktik atau gebrakan baru Ya. nih ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang taktik nih. Kalau misalnya menurut Mas Anda dan juga Mas Faudra nih, siapa sih yang kira-kira menjadi pemain kunci nih dari Juventus yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan nih di pertandingan mendatang? Silahkan, Mas Faudra. Dari Juventus ya, gue berharap sih Conceição ya. Conceição udah 2 match dicadangin, dia udah karena habis cedera, jadi dia banyak belum fit sehingga dia banyak bermain dari uh, substitution gitu. Gue berharap sih besok bisa tampil sebagai starter sehingga Conceição bisa memberikan uh, dampak yang signifikan gitu kan. Sorry, Conceição kan dibeli dari Benfica ya? Oh, Porto ya, sorry. Tolong Porto. di-cut. Delon tolong di-cut ya. Ya, artinya Conceição juga dia sudah bermain di Liga Portugal juga kan. Dia udah biasa menghadapi Benfica gitu. Ketika waktu di Porto dia biasa menghadapi Benfica. Jadi menurut gua sangat sangat berharap sekali gitu si Chico ini bisa memberikan dampak yang cukup signifikan di pertandingan besok. Oke, terima kasih Mas Faudra. Nah, kalau dari Mas Anda sendiri, apakah sama atau bagaimana Mas? Silahkan Mas Anda. Ya, kalau saya sih dua nama ya, Dusan Vlahovic sama Locatelli ya. Dusan Vlahovic ini semoga apa ya kemampuannya di UCL tuh tetap terus inilah terjaga gitu. Dia kan so far di 6 gamesnya Juventus di Champions League udah skor 4 gol kan. Jadi lebih lebih produktif memang di UCL em, dibanding di Serie A. Apalagi gol terakhirnya itu juga di mirip kayak gini lah pertandingan kandang Champions League lawan Manchester City waktu itu. Jadi harapannya Vlahovic bisa jadi pembeda mencetak gol untuk Juventus. Tambah lagi juga Locatelli. Kalau Locatelli rasanya main baik, eh, bisa menjaga eh, permainannya kayak lawan Bruges kan sebenarnya Locatelli itu sangat baik gitu. Sebagai line breaking passage-nya banyak em, di satu pertandingan dan ya dua pemain ini yang bisa menjadi pembeda untuk membuat Juventus paling tidak bisa menahan eh, menahan Benfica di kandang Juventus. Karena kalau kita lihat kan emang historically-nya 5 game terakhir kita nggak pernah menang nih lawan Benfica. 3 kali kalah, 2 kali seri. Gitu. Baik main di kandang kita maupun main di kandang Benfica. Jadi emang dan secara mental juga sebenarnya ini mirip kayak kita lawan klub Brugge itu. Em, Tim ini di liganya masing-masing title contender, Benfica juga runner up, so far runner up di Liga Portugal. Jadi secara mental juga mereka jauh lebih baik dibanding kita. Jadi isunya memang mungkin lebih banyak mental dibanding taktikal sih kalau buat saya. Jadi dua pemain ini kalau mereka perform baik,
tentu bisa mengangkat mental teman-temannya juga. Dan itu yang kita harapkan bersama. Gitu, Amel. Oke, terima kasih Mas Andar. Tentunya kita juga berharap yang terbaik ya untuk Juventus ini. Nah, kalau misalnya tadi kita kan dari sisi Juventus nih, kalau misalnya dari lawan nih, dari Benfica, siapa sih kira-kira pemain kunci nih yang menurut Mas Andar sama Mas Paudra itu bisa memberikan dampak signifikan di pertandingan nanti dan mungkin harus kita waspadai nih? Silakan, boleh Mas Paudra. Kalau kemarin lawan Barcelona tuh Pavlidis nyetak hat-trick ya, 3 gol. Ini tentu striker yang cukup berbahaya. Cadangannya, gue nggak tahu sih siapa yang jadi cadangan, siapa yang inti ya. Ada Cabral juga, tuh Cabral juga salah satu yang berbahaya. Tapi satu nama yang sudah sangat familiar buat kita di telinga pesepak fans sepak bola, tentu Angel Di Maria. Angel Di Maria ini pemain yang sangat berpengalaman, bermental juara, sudah biasa main di kompetisi-kompetisi besar. Sebelumnya juga bermain di Juventus, sehingga Di Maria menurut gue menjadi pemain yang harus diwaspadai dan dia pasti bisa salah satu tipe pemain yang bisa mengubah keadaan gitu. Dari hal-hal yang kecil-kecil, detail, hal-hal kecil, tiba-tiba dia bisa passing, dia bisa shooting, tiba-tiba dapat momentum dan pertandingan berubah gitu. Jadi gue tetap mewaspadai di Maria. Oke, terima kasih Mas Paula. Kalau pernah main di Juventus emang agak bahaya. Dia mungkin udah tahu cara bermain kita gitu ya. Ada skill-skillannya. Oke, kalau dari Mas Ander bagaimana Mas? Ya, dua nama juga sih. Jadi kryptonite-nya Juventus tuh biasanya kalau Champions League antara mantan pemain atau pemain yang diincar gitu. Mau Dan dibeli, ya. dan dua nama ini ada Di Maria, satu lagi Silva, pemain bertahan yang terus-menerus digadang-gadang diincar sama Juventus juga gitu. Nah, dua pemain ini yang menurut saya paling bahaya ya. Biasanya Juventus tuh sangat sangat sering kebobolan dari pemain-pemain yang ada mantan atau pemain yang diincar. Ya, ini percaya nggak percaya, tapi it happens historically. Um, ya, itulah dua namanya. Dan memang um, secara produktivitas juga Di Maria sangat baik gitu. Bersama Benfica musim ini dia udah cetak 3 gol dan 7 assist. Jadi sosok pemain yang ya tentu tidak bisa dipandang dianggap remeh walaupun umurnya sudah sangat senior. Em, gitu. Jadi dua nama itu, Amel. Oke, terima kasih Mas Andar. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang pemain kunci, kita masuk ke prediksi line up nih. Dan juga prediksi skor akhir. Kalau kira-kira nih dari Mas Paudra dan Mas Andra nih, naruh berapa-berapa nih? Boleh dari Mas Paudra dulu? Halo, halo, tes, tes. Ya, Pon, Ya, oh, aman ya. silakan. Kalau dari Juve sih saat ini kita cukup tersedia banyak pemain ya, pilihan pemain gitu. Weah sudah sembuh, Vlahovic ya juga udah mulai reguler lagi main. Kemarin juga sempat cedera kan. Kemudian ada Conceição juga udah bisa main lagi. Gelandangnya ini semua sekarang lagi sehat semua. Jadi menurut gue Monta harusnya punya banyak pilihan gitu. Nggak kayak kemarin lagi tuh yang kita bahkan nggak punya striker gitu. Sekarang striker ada 2. Sayapnya juga Nico Gonzalez, Conceição semua sehat semua gitu. Jadi harusnya Mota bisa memilih benar-benar pemain yang terbaik yang cocok sekali untuk melawan Benfica. Nah, kalau dibilang soal line up, tentu gua ya kiper pasti ya di Gregorio ya. Dari taktik sendiri gue berharap main kembali ke 4-3-3 karena dengan 4-3-3 itu Koop Miners, Locatelli, Thuram yang memang ini lagi bagus tiga-tiganya nih. Gue nggak bisa berharap Douglas Luiz ya. Douglas Luiz ini berapa kali dicoba hasilnya nggak maksimal. Kemudian Fajoli juga dalam kondisi fitness yang lagi kurang bagus juga, jarang dimainin. Jadi menurut gue tengahnya pasti akan kembali ke 3 orang ini. Tapi gue berharap Koop Miners itu jangan terlalu ke depan, bermain sebaiknya 3 gelandang aja. Backnya juga mungkin nggak jauh-jauh lah ya. Gatti, Kalulu lagi pasti kan. Cambiaso mungkin di kiri, di kanannya bisa jadi McKennie lagi, atau mungkin Savona mungkin ya. Antara 2 itu paling. Nah, pilihan yang agak susah ditebak nih lini depan. Lini depan kan Vlahovic sudah pasti lah, karena kalau Muani kan ineligible kan, nggak bisa bermain kan udah main sama PSG. Nah, pilihan 3
duanya ini nih antara pemain sayap terutama nih. Kita ada pilihan Nico Gonzalez, ada Yildiz, ada Weah, ada Bangula, dan ada Conceição. Ini benar-benar pilihan yang sangat rumit gitu. Tapi kalau gue melihat dari segi Benfica, skipper permainan di Benfica yang bermain sangat mengandalkan kecepatan, menurut gue Conceição yang cocok untuk bermain di sisi kanan. Nah, dari sisi kiri, menurut gua Nico Gonzalez istirahat dulu, kita bisa mainkan Ilis gitu. Atau mungkin Bangula dijadikan striker. Jadi kita benar-benar punya dua striker sayap yang cepat-cepat larinya. Ilis kita bisa coba main di babak kedua. Gitu sih. Oke, terima kasih Mas Pauda. Kalau prediksi skornya berapa nih Mas Oh, Pauda? skornya ya. Skornya gue berharap 1-0 aja lah ya, gak usah banyak-banyak. Gue lebih optimis kita bermain di kandang sendiri sih sekarang. Jadi mudah-mudahan itu bisa terulang lagi waktu ketika kita bisa menang melawan AC Milan gitu. 1-0, 2-0 harapannya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Pauda. Kalau dari Mas Andar sendiri bagaimana? Silakan Mas Andar. Em, ya, line up rasanya nggak banyak beda dari Pondra ya. Di Greggio, kemudian di belakang McKennie, Kalulu, Gatti, Cambiaso, di tengah Taplo, Locatelli, Thuram, rasanya di depan Yildiz, Koop Miners, Magula, kemudian Vlahovic. Em, Tentu ekspektasinya adalah em, kita punya lebih pintar memanfaatkan super sub kita Weah dan Conceição yang harusnya bisa ini ya bisa bisa mencuri di kala pemain-pemain belakang Benfica udah mulai kelelahan karena kita tahu salah satu back tengahnya tuh Otamendi umurnya udah 36 tahun gitu. Um, Sebenarnya bisa menjadi titik tengah yang bisa dimanfaatkan di katakanlah di paruh paruh babak kedua atau di sepertiga akhir permainan dengan memasukkan pemain-pemain yang lebih cepat seperti Weah dan Conceição. Kalau skor karena kita main di kandang dan belakangan memang di kandang kita cukup produktif 2-0 lah buat kemenangan Juventus. Oke, terima kasih Mas Andar. Semoga aja ya kita bisa menang dengan skor paling nggak 2-0 ya Mas ya. Oke, kalau misalnya nih menurut Mas Andar dan Mas Pauda, mampu nggak sih nih Juventus masuk ke peringkat 8 besar atau malah harus melalui babak playoff untuk menuju babak 16 besar Liga Champions? Mulai dari Mas Andar. Ya, em, jarak kita sama sama posisi 8 itu hanya 1 poin ya. Di Leverkusen tuh 13 poin, kita 12 poin. Jadi rasanya kalau kita memang benar-benar bisa memenangkan pertandingan, harusnya kita bisa lolos dengan langsung ya melalui jalur top 8 yang tentunya baik juga buat Juventus yang skuadnya tipis ini karena kita akan menghemat tenaga kalau harus main 2 pertandingan playoff tambahan gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Andar. Kalau dari Mas Pauda bagaimana Mas? Silakan Mas. Ya harapannya sih bisa lolos langsung ya ke delapan besar gitu. Tapi sepertinya itu posisinya juga berat karena kan yang menang pasti bukan cuma kita doang ya. Meskipun seandainya kita menang nih, poin kita bisa masuk nih ke 8 besar. Tapi kan yang menang kan bukan cuma kita, yang tanding bukan cuma kita doang. Ada berapa klub tuh yang bertanding kan. Apalagi kita sekarang posisinya di posisi 17. Artinya kita harus bisa berharap berapa tim tuh? 10 tim di atas kita tuh hasilnya di bawah kita kan berarti kan hasil skornya gitu. Jadi kayaknya agak berat kalau bisa masuk ke 8 besar. Jadi menurut gua sepertinya akan tetap lewat playoff. Tapi harapannya lewat playoff sendiri juga jangan sampai kita juga ada di posisi di middle gitu. Kita kalau bisa seatas mungkin gitu. Kita bisa di peringkat 10, 11 atau 12 sehingga kita bisa mendapatkan tim lawan playoff yang lebih mudah juga gitu. Kalau sekarang kan posisinya kita ada di tengah nih middle sehingga kita ketemunya nih bisa Bayern Munchen, bisa Real Madrid gitu, bisa Celtic, Dortmund bahkan ya. Karena kita semua lagi bersaing ketat di posisi tengah. Jadi kalau bisa kita ke atas mungkin lah gitu ya. Jadi jangan jangan berpikir simulasi kayaknya kita lebih baik lawan siapa, lebih baik kita atur-atur gitu. Nggak usah, udah yang penting besok menang, harapannya kita dapat hasil klasemen setinggi mungkin gitu. Oke, terima kasih Mas Pauda. Tentunya kita berharap yang terbaik ya untuk Juventus. Semoga aja kalau bisa yang 8 besar. Kalau misalnya agak bisa tentunya harus peringkat atas.
Oke, itu dia teman-teman tadi pembahasan kita tentang preview dari Juventus versus Benfica. Buat teman-teman nih, suara teman-teman suara Juventus ini boleh banget di komen-komen tentang pendapat kalian ya untuk pemain kunci, terus juga prediksi skor, prediksi line up. Jadi kita bisa saling mencurahkan pendapat gitu juga menambah teman baru tentunya. Nah, terima kasih buat semua yang sudah menonton. Jangan lupa buat dukung kita dengan cara di like, terus juga di komen-komen yang banyak, boleh juga di-share-share ke teman-teman kalian yang lain dan juga jangan lupa untuk subscribe ya untuk tetap mendapatkan informasi terbaru pastinya seputar Juventus serta perkembangan menarik lainnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau juga nih seperti menjadi narasumber seperti Mas Andar, juga seperti Mas Paudra, bisa banget. Caranya bagaimana sih? Gampang banget teman-teman. Kalian tinggal langsung join aja di fitur membership Suara Juventus ini ya. Jadi kalian bisa dapat kesempatan untuk menjadi salah satu narasumber dan juga kalian akan tergabung dalam grup WhatsApp dan nantinya juga ada narasumber-narasumber yang lain dan tentunya ada informasi-informasi Juventus yang terbaru pastinya. Jadi kalian nggak bakalan ketinggalan. Kalau gitu kita semua pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Kita tutup bareng-bareng dengan Vino Afine. Forza Forza Juventus. Forza Juve. Juve. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Thank you. Recording stop. Thank you.